meminta kontrak waktu pada ibu tentang penyuluhan tentang keluarga berencana. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KB. Merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk pengaturan kehamilan dan merupakan hak setiap individu sebagai makhluk seksual menurut Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi 2013. Tujuan dari KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, bisa mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Manfaat dari KB itu ada banyak ya Bu. Yang pertama, bisa bermanfaat untuk ibunya. Yang pertama, bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu, menjaga kesehatan ibu dan merencanakan kehamilan lebih terprogram. Manfaatnya untuk anak yaitu mengurangi resiko kematian bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kekurangan gizi, tumbuh kembangnya bisa lebih terjamin, kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi, dan mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal. Manfaat untuk keluarga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjaga keharmonisasi keluarga lebih terjaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis KB. Yang pertama ada KB pil. Pengertian dari KB pil adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah diperkenalkan atau diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara mencegah kehamilan sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Jenis-jenis pil KB itu ada banyak ya Bu. Yang pertama ada pil gabungan atau kombinasi. Tiap pil mengandung 2 hormon sintesis yaitu hormon estrogen dan progestin. Yang kedua ada pil khusus progestin. Pil ini mengandung dosis kecil bahan progestin sintesis dan memiliki sifat pencegah kehamilan, terutama dengan mengubah mukosa dari leher rahim. Yang ketiga ada kelebihan beberapa pil KB memiliki kandungan progesteron sehingga memiliki anti-androgen. Kelebihan dan kekurangan dari pil KB yaitu saya akan menjelaskan tentang kelebihannya dulu ya Bu. Yang pertama, penggunaan pil KB mudah karena hanya dibutuhkan kepatuhan wanita untuk meminumnya. Yang kedua, kehamilan bisa segera terjadi setelah Anda berhenti minum pil KB tersebut. Kandungan hormonal pil KB membuat lapisan endosterum mengalami penebalan dan peluruhan sesuai dengan siklus 28 hari sehingga dapat mengurangi beberapa keluhan haid. Kekurangan dari pil KB bisa yang pertama bisa terasa mual, biasanya dirasakan selama 3 bulan. 3 bulan pertama ya Bu. Lalu ada yang kedua, terjadi perdarahan di antara masa haid, terutama bila lupa atau terlambat minum pil KB tersebut. Yang ketiga, mengalami sakit kepala ringan, terjadi nyeri payudara. Kontraindikasi dari pil KB tidak boleh diberikan pada wanita yang menderita hepatitis, radang pembuluh darah, kanker payudara atau kanker kandungan, hipertensi, gangguan jantung, varises, dan perdarahan abnormal melalui vagina. Efek samping dari pemakaian pil KB dapat menimbulkan berupa perdarahan di luar haid, rasa mual, bercak hitam di pipi, jerawat, dan nyeri kepala. Cara pemakaian untuk mereka yang baru pertama kali menggunakan pil KB, mulai diminum pil saat haid yaitu mulai di hari ke-5 haid atau paling baik di hari pertama haid. Bila dimulai pada saat haid sudah berhenti, jika hendak melakukan hubungan intim, gunakan kondom selama 7 hari pertama menelan pil untuk mencegah terjadinya kehamilan. Untuk mencegah lupa minum pil, minumlah pil KB secara teratur setiap harinya pada jam yang sama. Disarankan untuk menelan pil pada malam
hari sebelum tidur atau setelah makan malam. KB suntik. Pengertian dari kontrasepsi KB suntik adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Kontrasepsi hormonal jenis KB suntikan di Indonesia semakin banyak dipakai karena kerjanya yang efektif, pemakaiannya yang praktis, harganya relatif murah dan aman. Sebelum ibu disuntik, kesehatan ibu harus diperiksa dulu untuk memastikan kecocokannya. Keuntungan dari KB suntik: lebih mudah digunakan, tidak perlu setiap hari seperti menelan pil, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Efek samping dari KB suntik yaitu reaksi anafilaksis dan anafiliatik, penyakit tromboin, baik tromboflebitis, sistem saraf pusat, gelisah, depresi, pusing, tidak bisa tidur, selaput kulit dan lendir bercak merah atau berjerawat. Cara pemberian: waktu pasca persalinan berikan pada hari 3-5 sesudah ASI berproduksi, ibu sebelum pulang dari rumah sakit, 6-8 minggu pasca persalinan atau kehamilan. Yang ketiga ada implan. Implan adalah kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam berbentuk kapsul silastik atau lentur, panjangnya sedikit lebih pendek dan pada batang korek api, dan dalam setiap batang mengandung hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kontraindikasi: perempuan hamil atau diduga hamil itu tidak boleh diberikan implan. Perempuan yang perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, perempuan yang tidak dapat menerima perubahan kolagen yang terjadi, perempuan yang mioma uterus dan kanker payudara, perempuan dengan benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Keuntungan: daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun, pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu kegiatan senggama, tidak mengganggu ASI. Baik, dari yang saya jelaskan, saya akan bertanya, apa keuntungan dari KB suntik? Keuntungan dari KB suntik yang saya tahu tadi, lebih mudah digunakan, tidak perlu setiap hari seperti menelan pil, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, sangat efektif dan tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Baik, yang saya jelaskan ibu sudah jelas semua ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat ya Bu.